Arga menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga bus tua yang berhenti di depan gerbang besi bertuliskan Asrama Satria Bakti, berdiri sejak 1965. Ia baru pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan ayahnya, dan kini harus tinggal di asrama sekolah yang katanya punya sejarah. Bangunannya bergaya kolonial, berdinding tebal, berlorong panjang, dan bercat kusam. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Kamar Arga ditempatkan di lorong lantai 2. Tepat di ujung lorong itu ada satu pintu tua berwarna putih lusuh yang berbeda dari yang lainnya. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan yang paling mencolok terpaku dengan sebuah papan kecil bertuliskan pintu nomor 7. Langit malam membentang selimut kelamnya di atas sebuah asrama tua yang nyaris terlupakan. Di lorong yang sunyi, hanya terdapat dengan detak langkah kaki Arga yang berat dan penuh kegelisahan. Dia baru saja dipindahkan ke kamar nomor 7. Sebuah kamar yang mengusung nama tanpa cerita bagi kebanyakan orang, tapi menyimpan rahasia yang kelam dan mengguncang jiwa. Arga menutup pintu putih lusuh dengan angka 7 yang mulai memudar. Kebisingan malam di asrama lain tak sampai di sana. Ketika pintu itu terbuka, suasana berubah menjadi dingin, seolah energi sunyi mengambil alih ruang. Di dalam kamar itu ada Raka dan Sari, dua penghuni lama dengan wajah muram dan mata yang menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. "Kau tahu kenapa kamar ini sepi?" bisik Sari dengan suara serak yang tenggelam dalam kegelapan. Semua menghindar karena sesuatu pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa hilang dengan begitu saja dari ingatan. Arga duduk menenangkan diri. Raka mengeluarkan sebuah buku tua di balik spray. "Ini catatan tentang penghuni sebelumnya," katanya pelan. Di halaman-halaman robek itu tertulis kisah kelam, ketakutan, dan kehilangan. Kekerasan batin yang membawa beberapa penghuni ke ambang kegilaan. Semua bermula dari suatu malam saat pintu nomor 7 mengunci dirinya sendiri dan tidak pernah terbuka sampai pagi. Seorang penghuni begitu saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ketika orang terakhir yang tinggal di sini mulai berubah, hilang dalam lingkaran kecemasan, paranoia, dan bayang-bayang masa lalu yang telah menghantui. Sari melirik Arga dengan mata lelah. "Kalau tidak hati-hati, kau juga bisa ikut tenggelam dalam kegelapan itu." Arga merasakan sebuah rahasia berdesakan dalam dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk melawan kekuatan yang tak terlihat dan tersembunyi di balik pintu itu. Suatu malam, sebuah suara berbisik memanggilnya dari kamar dari balik dinding itu. "Kau harus membuka pintu itu kembali," katanya lirih. Tangan Arga gemetar namun berani. Dengan kunci tua yang diterimanya dari Raka, dia membuka kembali pintu nomor 7.
Di baliknya bukan hanya ruang yang gelap, tapi potongan-potongan masa lalu dan kebenaran menghantui tiap sudut. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan jiwa yang tersesat terurai menakutkan. Pertarungan antara realita dan ilusi, kenyataan dan ketakutan menggerogoti setiap inci pikiran Arga. Dalam keheningan kamar nomor 7, dirinya menyadari bahwa itu bukan hanya pembatas ruang, tapi juga pembatas antara jiwa yang masih bisa sembuh dan yang hilang di telan gelap. Ketika fajar mulai mereka, Arga keluar dari kamar dengan tatapan berbeda. Berat beban misteri yang tak sepenuhnya menghilang. Tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk melawan bayang-bayang yang selama ini membelenggunya dan mereka yang hidup di kamar nomor 7. Di balik pintu nomor 7, bukannya kehilangan yang tersembunyi, tapi juga ada harapan yang mulai menyala di ruang paling sunyi sekalipun. Harga duduk sendirian, tatapannya masih kosong, menggambarkan pikirannya masih tertinggal di kamar 7. Suara ramai murid lain tidak ada masuk ke dalam ruang kesadarannya. Raka menghampiri, membawa sepiring nasi. Sambil duduk Raka berkata, "Kau masih mendengarnya?" Arga kebingungan dengan suara itu, seperti panggilan, tapi juga seperti penyesalan. Raka dengan muka datar menjawab, "Mereka bilang kamar itu menyimpan trauma. Tapi trauma siapa? Kemungkinan kita semua menyimpan luka, tapi kamar 7, ia menyerap semuanya." Lalu pada malam hari di perpustakaan asrama, Arga menyusup ke perpustakaan. Ia mencari arsip lama. Tangannya gemetar saat mulai membuka map berdebu bertuliskan insiden 2004 Asrama Tenggara. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa tidak ada pemakaman? Hanya kata hilang, dan hilang itu menyisakan lubang yang tak terlihat. Arga menemukan foto usang 3 siswa tersenyum di kamar 7. Salah satunya Ares, tertulis meninggal. Setelah Arga dari perpustakaan asrama, dia berada di lorong asrama. Lampu berkedip, suara samar-samar terdengar, suara berdesis, suara tangis, dan bisikan-bisikan terputus. "Bukan kau yang bersalah, tapi kau bisa mengakhirinya." Dia mendengar itu seperti bisikan-bisikan halus. Pintu kamar 7 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam hanya kegelapan, tapi Arga masuk. Di dalam pintu nomor 7, kamar berubah. Tiba-tiba tampak lebih besar dari biasanya. Dinding dipenuhi coretan tangan dan tulisan mengerikan. Mereka melihat tapi membisu. "Diam, itu kejam. Aku tidak ada." Tiba-tiba Arga melihat sosok Ares berdiri di sudut. Tapi saat Arga dekati, sosok itu berubah menjadi dirinya sendiri. "Kau takut jadi aku? Kau takut tidak didengar?" Itulah yang mereka rasakan sebelum tenggelam dalam diam, ucap Ares kepada Arga.
Pagi harinya di kamar nomor 7, Raka dan Sari menemukan Arga duduk memeluk lutut di lantai nomor 7. Cahaya pagi menyelinap masuk. Tak ada suara, hanya sepi. Di tangan Arga, jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara. Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah. Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. Kamar itu seharusnya dikunci selamanya, ucap kepala asrama ke Arga. Bukan dikunci, Pak, tapi dihadapin kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan, ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap. Arga menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga bus tua yang berhenti di depan gerbang besi bertuliskan Asrama Satria Bakti, berdiri sejak 1965. Ia baru pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan ayahnya, dan kini harus tinggal di asrama sekolah yang katanya punya sejarah. Bangunannya bergaya kolonial, berdinding tebal, berlorong panjang, dan bercat kusam. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Kamar Arga ditempatkan di lorong lantai 2. Tepat di ujung lorong itu, ada satu pintu tua berwarna putih lusuh yang berbeda dari yang lainnya. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan yang paling mencolok terpaku dengan sebuah papan kecil bertuliskan pintu nomor 7. Langit malam membentang selimut kelamnya di atas sebuah asrama tua yang nyaris terlupakan. Di lorong yang sunyi, hanya terdapat dengan detak langkah kaki Arga yang berat dan penuh kegelisahan. Dia baru saja dipindahkan ke kamar nomor 7. Sebuah kamar yang mengusung nama tanpa cerita bagi kebanyakan orang, tapi menyimpan rahasia yang kelam dan mengguncang jiwa. Arga menutup pintu putih lusuh dengan angka 7 yang mulai memudar. Kebisingan malam di asrama lain tak sampai di sana. Ketika pintu itu terbuka, suasana berubah menjadi dingin, seolah energi sunyi mengambil alih ruang. Di dalam kamar itu ada Raka dan Sari, dua penghuni lama dengan wajah muram dan mata yang menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. Kau tahu kenapa kamar ini sepi? Bisik Sari dengan suara serak yang tenggelam dalam kegelapan. Semua menghindar karena sesuatu pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa hilang dengan begitu saja dari ingatan. Arga duduk menenangkan diri. Raka mengeluarkan sebuah buku tua di balik spray.
"Ini catatan tentang penghuni sebelumnya," katanya pelan. Di halaman-halaman robek itu tertulis kisah kelam, ketakutan, dan kehilangan. Kekerasan batin yang membawa beberapa penghuni ke ambang kegilaan. Semua bermula dari suatu malam saat pintu nomor 7 mengunci dirinya sendiri dan tidak pernah terbuka sampai pagi. Seorang penghuni begitu saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ketika orang terakhir yang tinggal di sini mulai berubah, hilang dalam lingkaran kecemasan, paranoia, dan bayang-bayang masa lalu yang telah menghantui. Sari melirik Arga dengan mata lelah. "Kalau tidak hati-hati, kau juga bisa ikut tenggelam dalam kegelapan itu." Arga merasakan sebuah rahasia berdesakan dalam dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk melawan kekuatan yang tak terlihat dan tersembunyi di balik pintu itu. Suatu malam, sebuah suara berbisik memanggilnya dari kamar dari balik dinding itu. "Kau harus membuka pintu itu kembali," katanya lirih. Tangan Arga gemetar namun berani. Dengan kunci tua yang diterimanya dari Raka, dia membuka kembali pintu nomor 7. Di baliknya bukan hanya ruang yang gelap, tapi potongan-potongan masa lalu dan kebenaran menghantui tiap sudut. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan jiwa yang tersesat terurai menakutkan. Pertarungan antara realita dan ilusi, kenyataan dan ketakutan menggerogoti setiap inci pikiran Arga. Dalam keheningan kamar nomor 7, dirinya menyadari bahwa itu bukan hanya pembatas ruang, tapi juga pembatas antara jiwa yang masih bisa sembuh dan yang hilang di telan gelap. Ketika fajar mulai mereka, Arga keluar dari kamar dengan tatapan berbeda. Berat beban misteri yang tak sepenuhnya menghilang, tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk melawan bayang-bayang yang selama ini membelenggunya dan mereka yang hidup di kamar nomor 7. Di balik pintu nomor 7, bukannya kehilangan yang tersembunyi, tapi juga ada harapan yang mulai menyala di ruang paling sunyi sekalipun. Arga duduk sendirian, tatapannya masih kosong, menggambarkan pikirannya masih tertinggal di kamar 7. Suara ramai murid lain tidak ada masuk ke dalam ruang kesadarannya. Raka menghampiri, membawa sepiring nasi. Sambil duduk, Raka berkata, "Kau masih mendengarnya?" Arga kebingungan dengan suara itu, seperti panggilan, tapi juga seperti penyesalan. Raka dengan muka datar menjawab, "Mereka bilang kamar itu menyimpan trauma. Tapi trauma siapa? Kemungkinan kita semua menyimpan luka, tapi kamar 7, ia menyerap semuanya." Lalu pada malam hari di perpustakaan asrama, Arga menyusup ke perpustakaan. Ia mencari arsip lama. Tangannya gemetar saat mulai membuka map berdebu bertuliskan insiden 2004 Asrama Tenggara. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa tidak ada pemakaman? Hanya kata hilang, dan hilang itu menyisakan lubang yang tak terlihat.
Arga menemukan foto usang 3 siswa tersenyum di kamar 7. Salah satunya Ares, tertulis meninggal. Setelah Arga dari perpustakaan asrama, dia berada di lorong asrama. Lampu berkedip, suara samar-samar terdengar, suara berdesis, suara tangis, dan bisikan-bisikan terputus. Bukan kau yang bersalah, tapi kau bisa mengakhirinya. Dia mendengar itu seperti bisikan-bisikan halus. Pintu kamar 7 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam hanya kegelapan, tapi Arga masuk. Di dalam pintu nomor 7, kamar berubah. Tiba-tiba tampak lebih besar dari biasanya. Dinding dipenuhi coretan tangan dan tulisan mengerikan. Mereka melihat tapi membisu. Diam, itu kejam. Aku tidak ada. Tiba-tiba Arga melihat sosok Ares berdiri di sudut. Tapi saat Arga dekati, sosok itu berubah menjadi dirinya sendiri. Kau takut jadi aku? Kau takut tidak didengar? Itulah yang mereka rasakan sebelum tenggelam dalam diam, ucap Ares kepada Arga. Pagi harinya di kamar nomor 7, Raka dan Sari menemukan Arga duduk memeluk lutut di lantai nomor 7. Cahaya pagi menyelinap masuk. Tak ada suara, hanya sepi. Di tangan Arga, jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara. Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah. Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. Kamar itu seharusnya dikunci selamanya, ucap kepala asrama ke Arga. Bukan dikunci, Pak, tapi dihadapin kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan. Ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap. Arga menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga bus tua yang berhenti di depan gerbang besi bertuliskan Asrama Satria Bakti, berdiri sejak 1965. Ia baru pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan ayahnya, dan kini harus tinggal di asrama sekolah yang katanya punya sejarah. Bangunannya bergaya kolonial, berdinding tebal, berlorong panjang, dan bercat kusam. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Kamar Arga ditempatkan di lorong lantai 2. Tepat di ujung lorong itu ada satu pintu tua berwarna putih lusuh yang berbeda dari yang lainnya. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan yang paling mencolok,
terpaku dengan sebuah papan kecil bertuliskan pintu nomor 7. Langit malam membentang selimut kelamnya di atas sebuah asrama tua yang nyaris terlupakan. Di lorong yang sunyi, hanya terdapat dengan detak langkah kaki Arga yang berat dan penuh kegelisahan. Dia baru saja dipindahkan ke kamar nomor 7. Sebuah kamar yang mengusung nama tanpa cerita bagi kebanyakan orang, tapi menyimpan rahasia yang kelam dan mengguncang jiwa. Arga menutup pintu putih lusuh dengan angka 7 yang mulai memudar. Kebisingan malam di asrama lain tak sampai di sana. Ketika pintu itu terbuka, suasana berubah menjadi dingin, seolah energi sunyi mengambil alih ruang. Di dalam kamar itu ada Raka dan Sari, dua penghuni lama dengan wajah muram dan mata yang menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. "Kau tahu kenapa kamar ini sepi?" bisik Sari dengan suara serak yang tenggelam dalam kegelapan. Semua menghindar karena sesuatu pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa hilang dengan begitu saja dari ingatan. Arga duduk menenangkan diri. Raka mengeluarkan sebuah buku tua di balik spray. "Ini catatan tentang penghuni sebelumnya," katanya pelan. Di halaman-halaman robek itu tertulis kisah kelam, ketakutan, dan kehilangan. Kekerasan batin yang membawa beberapa penghuni ke ambang kegilaan. Semua bermula dari suatu malam saat pintu nomor 7 mengunci dirinya sendiri dan tidak pernah terbuka sampai pagi. Seorang penghuni begitu saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ketika orang terakhir yang tinggal di sini mulai berubah, hilang dalam lingkaran kecemasan, paranoia, dan bayang-bayang masa lalu yang telah menghantui. Sari melirik Arga dengan mata lelah. "Kalau tidak hati-hati, kau juga bisa ikut tenggelam dalam kegelapan itu." Arga merasakan sebuah rahasia berdesakan dalam dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk melawan kekuatan yang tak terlihat dan tersembunyi di balik pintu itu. Suatu malam, sebuah suara berbisik memanggilnya dari kamar dari balik dinding itu. "Kau harus membuka pintu itu kembali," katanya lirih. Tangan Arga gemetar namun berani. Dengan kunci tua yang diterimanya dari Raka, dia membuka kembali pintu nomor 7. Di baliknya bukan hanya ruang yang gelap, tapi potongan-potongan masa lalu dan kebenaran menghantui tiap sudut. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan jiwa yang tersesat terurai menakutkan. Pertarungan antara realita dan ilusi, kenyataan dan ketakutan menggerogoti setiap inci pikiran Arga. Dalam keheningan kamar nomor 7, dirinya menyadari bahwa itu bukan hanya pembatas ruang, tapi juga pembatas antara jiwa yang masih bisa sembuh dan yang hilang di telan gelap. Ketika fajar mulai mereka, Arga keluar dari kamar dengan tatapan berbeda. Berat beban misteri yang tak sepenuhnya menghilang. Tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk melawan bayang-bayang
yang selama ini membelenggunya dan mereka yang hidup di kamar nomor 7. Di balik pintu nomor 7 bukannya kehilangan yang tersembunyi, tapi juga ada harapan yang mulai menyala di ruang paling sunyi sekalipun. Harga duduk sendirian, tatapannya masih kosong, menggambarkan pikirannya masih tertinggal di kamar 7. Suara ramai murid lain tidak ada masuk ke dalam ruang kesadarannya. Raka menghampiri, membawa sepiring nasi. Sambil duduk Raka berkata, "Kau masih mendengarnya?" Arga kebingungan dengan suara itu, seperti panggilan tapi juga seperti penyesalan. Raka dengan muka datar menjawab, "Mereka bilang kamar itu mau nyimpan trauma. Tapi trauma siapa? Kemungkinan kita semua menyimpan luka, tapi kamar 7 ia menyerap semuanya." Lalu pada malam hari di perpustakaan asrama, Arga menyusup ke perpustakaan. Ia mencari arsip lama. Tangannya gemetar saat mulai membuka map berdebu bertuliskan insiden 2004 Asrama Tenggara. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa tidak ada pemakaman? Hanya kata hilang, dan hilang itu menyisakan lubang yang tak terlihat. Arga menemukan foto usang 3 siswa tersenyum di kamar 7. Salah satunya Ares, tertulis meninggal. Setelah Arga dari perpustakaan asrama, dia berada di lorong asrama. Lampu berkedip, suara samar-samar terdengar, suara berdesis, suara tangis, dan bisikan-bisikan terputus. "Bukan kau yang bersalah, tapi kau bisa mengakhirinya." Dia mendengar itu seperti bisikan-bisikan halus. Pintu kamar 7 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam hanya kegelapan, tapi Arga masuk. Di dalam pintu nomor 7, kamar berubah. Tiba-tiba tampak lebih besar dari biasanya. Dinding dipenuhi coretan tangan dan tulisan mengerikan. Mereka melihat tapi membisu. "Diam, itu kejam. Aku tidak ada." Tiba-tiba Arga melihat sosok Ares berdiri di sudut. Tapi saat Arga dekati, sosok itu berubah menjadi dirinya sendiri. "Kau takut jadi aku? Kau takut tidak didengar?" Itulah yang mereka rasakan sebelum tenggelam dalam diam, ucap Ares kepada Arga. Pagi harinya di kamar nomor 7, Raka dan Sari menemukan Arga duduk memeluk lutut di lantai nomor 7. Cahaya pagi menyelinap masuk. Tak ada suara, hanya sepi. Di tangan Arga, jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. "Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara." Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah. Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. "Kamar itu seharusnya dikunci selamanya," ucap kepala asrama ke Arga. "Bukan dikunci, Pak, tapi dihadapin.
kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan, ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap. Arga menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga bus tua yang berhenti di depan gerbang besi bertuliskan Asrama Satria Bakti, berdiri sejak 1965. Ia baru pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan ayahnya, dan kini harus tinggal di asrama sekolah yang katanya punya sejarah. Bangunannya bergaya kolonial, berdinding tebal, berlorong panjang, dan bercat kusam. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Kamar Arga ditempatkan di lorong lantai 2. Tepat di ujung lorong itu ada satu pintu tua berwarna putih lusuh yang berbeda dari yang lainnya. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan yang paling mencolok terpaku dengan sebuah papan kecil bertuliskan pintu nomor 7. Langit malam membentang selimut kelamnya di atas sebuah asrama tua yang nyaris terlupakan. Di lorong yang sunyi, hanya terdapat dengan detak langkah kaki Arga yang berat dan penuh kegelisahan. Dia baru saja dipindahkan ke kamar nomor 7. Sebuah kamar yang mengusung nama tanpa cerita bagi kebanyakan orang, tapi menyimpan rahasia yang kelam dan mengguncang jiwa. Arga menutup pintu putih lusuh dengan angka 7 yang mulai memudar. Kebisingan malam di asrama lain tak sampai di sana. Ketika pintu itu terbuka, suasana berubah menjadi dingin, seolah energi sunyi mengambil alih ruang. Di dalam kamar itu ada Raka dan Sari, dua penghuni lama dengan wajah muram dan mata yang menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. Kau tahu kenapa kamar ini sepi? Bisik Sari dengan suara serak yang tenggelam dalam kegelapan. Semua menghindar karena sesuatu pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa hilang dengan begitu saja dari ingatan. Arga duduk menenangkan diri. Raka mengeluarkan sebuah buku tua di balik spray. Ini catatan tentang penghuni sebelumnya, katanya pelan. Di halaman-halaman robek itu tertulis kisah kelam, ketakutan, dan kehilangan. Kekerasan batin yang membawa beberapa penghuni ke ambang kegilaan. Semua bermula dari suatu malam saat pintu nomor 7 mengunci dirinya sendiri dan tidak pernah terbuka sampai pagi. Seorang penghuni begitu saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ketika orang terakhir yang tinggal di sini mulai berubah, hilang dalam lingkaran kecemasan, paranoia, dan bayang-bayang masa lalu yang telah menghantui. Sari melirik Arga dengan mata lelah. Kalau tidak hati-hati, kau juga bisa ikut tenggelam dalam kegelapan itu. Arga merasakan sebuah rahasia berdesakan dalam dadanya.
Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk melawan kekuatan yang tak terlihat dan tersembunyi di balik pintu itu. Suatu malam, sebuah suara berbisik memanggilnya dari kamar dari balik dinding itu. "Kau harus membuka pintu itu kembali," katanya lirih. Tangan Arga gemetar namun berani. Dengan kunci tua yang diterimanya dari Raka, dia membuka kembali pintu nomor 7. Di baliknya bukan hanya ruang yang gelap, tapi potongan-potongan masa lalu dan kebenaran menghantui tiap sudut. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan jiwa yang tersesat terurai menakutkan. Pertarungan antara realita dan ilusi, kenyataan dan ketakutan menggerogoti setiap inci pikiran Arga. Dalam keheningan kamar nomor 7, dirinya menyadari bahwa itu bukan hanya pembatas ruang, tapi juga pembatas antara jiwa yang masih bisa sembuh dan yang hilang di telan gelap. Ketika fajar mulai mereka, Arga keluar dari kamar dengan tatapan berbeda. Berat beban misteri yang tak sepenuhnya menghilang. Tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk melawan bayang-bayang yang selama ini membelenggunya dan mereka yang hidup di kamar nomor 7. Di balik pintu nomor 7, bukannya kehilangan yang tersembunyi, tapi juga ada harapan yang mulai menyala di ruang paling sunyi sekalipun. Arga duduk sendirian, tatapannya masih kosong, menggambarkan pikirannya masih tertinggal di kamar 7. Suara ramai murid lain tidak ada masuk ke dalam ruang kesadarannya. Raka menghampiri, membawa sepiring nasi. Sambil duduk, Raka berkata, "Kau masih mendengarnya?" Arga kebingungan dengan suara itu, seperti panggilan, tapi juga seperti penyesalan. Raka dengan muka datar menjawab, "Mereka bilang kamar itu menyimpan trauma. Tapi trauma siapa? Kemungkinan kita semua menyimpan luka, tapi kamar 7, ia menyerap semuanya." Lalu pada malam hari di perpustakaan asrama, Arga menyusup ke perpustakaan. Ia mencari arsip lama. Tangannya gemetar saat mulai membuka map berdebu bertuliskan insiden 2004 Asrama Tenggara. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa tidak ada pemakaman? Hanya kata hilang, dan hilang itu menyisakan lubang yang tak terlihat. Arga menemukan foto usang 3 siswa tersenyum di kamar 7. Salah satunya Ares, tertulis meninggal. Setelah Arga dari perpustakaan asrama, dia berada di lorong asrama. Lampu berkedip, suara samar-samar terdengar, suara berdesis, suara tangis, dan bisikan-bisikan terputus. "Bukan kau yang bersalah, tapi kau bisa mengakhirinya." Dia mendengar itu seperti bisikan-bisikan halus. Pintu kamar 7 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam hanya kegelapan, tapi Arga masuk. Di dalam pintu nomor 7, kamar berubah. Tiba-tiba tampak lebih besar dari biasanya. Dinding dipenuhi coretan tangan
dan tulisan mengerikan. Mereka melihat tapi membisu. Diam itu kejam. Aku tidak ada. Tiba-tiba Arga melihat sosok Ares berdiri di sudut. Tapi saat Arga dekati, sosok itu berubah menjadi dirinya sendiri. Kau takut jadi aku? Kau takut tidak didengar? Itulah yang mereka rasakan sebelum tenggelam dalam diam, ucap Ares kepada Arga. Pagi harinya di kamar nomor 7, Raka dan Sari menemukan Arga duduk memeluk lutut di lantai nomor 7. Cahaya pagi menyelinap masuk. Tak ada suara, hanya sepi. Di tangan Arga, jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara. Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah. Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. Kamar itu seharusnya dikunci selamanya, ucap kepala asrama ke Arga. Bukan dikunci, Pak, tapi dihadapin kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan, ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap. Arga menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga bus tua yang berhenti di depan gerbang besi bertuliskan Asrama Satria Bakti, berdiri sejak 1965. Ia baru pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan ayahnya, dan kini harus tinggal di asrama sekolah yang katanya punya sejarah. Bangunannya bergaya kolonial, berdinding tebal, berlorong panjang, dan bercat kusam. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Kamar Arga ditempatkan di lorong lantai 2. Tepat di ujung lorong itu, ada satu pintu tua berwarna putih lusuh yang berbeda dari yang lainnya. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan yang paling mencolok terpaku dengan sebuah papan kecil bertuliskan pintu nomor 7. Langit malam membentang selimut kelamnya di atas sebuah asrama tua yang nyaris terlupakan. Di lorong yang sunyi, hanya terdapat dengan detak langkah kaki Arga yang berat dan penuh kegelisahan. Dia baru saja dipindahkan ke kamar nomor 7. Sebuah kamar yang mengusung nama tanpa cerita bagi kebanyakan orang, tapi menyimpan rahasia yang kelam dan mengguncang jiwa. Arga menutup pintu putih lusuh dengan angka 7 yang mulai memudar. Kebisingan malam di asrama lain tak sampai di sana. Ketika pintu itu terbuka, suasana berubah menjadi dingin, seolah energi sunyi mengambil alih ruang. Di dalam kamar itu ada Raka dan Sari, dua penghuni lama dengan wajah muram
dan mata yang menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. Kau tahu kenapa kamar ini sepi? Bisik Sari dengan suara serak yang tenggelam dalam kegelapan. Semua menghindar karena sesuatu pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa hilang dengan begitu saja dari ingatan. Arga duduk menenangkan diri. Raka mengeluarkan sebuah buku tua di balik spray. Ini catatan tentang penghuni sebelumnya, katanya pelan. Di halaman-halaman robek itu tertulis kisah kelam, ketakutan, dan kehilangan. Kekerasan batin yang membawa beberapa penghuni ke ambang kegilaan. Semua bermula dari suatu malam saat pintu nomor 7 mengunci dirinya sendiri dan tidak pernah terbuka sampai pagi. Seorang penghuni begitu saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ketika orang terakhir yang tinggal di sini mulai berubah, hilang dalam lingkaran kecemasan, paranoia, dan bayang-bayang masa lalu yang telah menghantui. Sari melirik Arga dengan mata lelah. Kalau tidak hati-hati, kau juga bisa ikut tenggelam dalam kegelapan itu. Arga merasakan sebuah rahasia berdesakan dalam dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk melawan kekuatan yang tak terlihat dan tersembunyi di balik pintu itu. Suatu malam, sebuah suara berbisik memanggilnya dari kamar dari balik dinding itu. Kau harus membuka pintu itu kembali, katanya lirih. Tangan Arga gemetar namun berani. Dengan kunci tua yang diterimanya dari Raka, dia membuka kembali pintu nomor 7. Di baliknya bukan hanya ruang yang gelap, tapi potongan-potongan masa lalu dan kebenaran menghantui tiap sudut. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan jiwa yang tersesat terurai menakutkan. Pertarungan antara realita dan ilusi, kenyataan dan ketakutan menggerogoti setiap inci pikiran Arga. Dalam keheningan kamar nomor 7, dirinya menyadari bahwa itu bukan hanya pembatas ruang, tapi juga pembatas antara jiwa yang masih bisa sembuh dan yang hilang di telan gelap. Ketika fajar mulai mereka, Arga keluar dari kamar dengan tatapan berbeda. Berat beban misteri yang tak sepenuhnya menghilang. Tapi ia telah mengambil langkah pertama untuk melawan bayang-bayang yang selama ini membelenggunya dan mereka yang hidup di kamar nomor 7. Di balik pintu nomor 7 bukannya kehilangan yang tersembunyi, tapi juga ada harapan yang mulai menyala di ruang paling sunyi sekalipun. Arga duduk sendirian, tatapannya masih kosong, menggambarkan pikirannya masih tertinggal di kamar 7. Suara ramai murid lain tidak ada masuk ke dalam ruang kesadarannya. Raka menghampiri, membawa sepiring nasi. Sambil duduk Raka berkata, "Kau masih mendengarnya?" Arga kebingungan dengan suara itu, seperti panggilan, tapi juga seperti penyesalan. Raka dengan muka datar menjawab, "Mereka bilang kamar itu menyimpan trauma. Tapi trauma siapa? Kemungkinan kita semua menyimpan luka, tapi kamar 7, ia menyerap semuanya."
Lalu pada malam hari di perpustakaan asrama, Arga menyusup ke perpustakaan. Ia mencari arsip lama. Tangannya gemetar saat mulai membuka map berdebu bertuliskan insiden 2004 Asrama Tenggara. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa tidak ada pemakaman? Hanya kata hilang, dan hilang itu menyisakan lubang yang tak terlihat. Arga menemukan foto usang 3 siswa tersenyum di kamar 7. Salah satunya Ares, tertulis meninggal. Setelah Arga dari perpustakaan asrama, dia berada di lorong asrama. Lampu berkedip, suara samar-samar terdengar, suara berdesis, suara tangis, dan bisikan-bisikan terputus. Bukan kau yang bersalah, tapi kau bisa mengakhirinya. Dia mendengar itu seperti bisikan-bisikan halus. Pintu kamar 7 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam hanya kegelapan, tapi Arga masuk. Di dalam pintu nomor 7, kamar berubah. Tiba-tiba tampak lebih besar dari biasanya. Dinding dipenuhi coretan tangan dan tulisan mengerikan. Mereka melihat tapi membisu. Diam, itu kejam. Aku tidak ada. Tiba-tiba Arga melihat sosok Ares berdiri di sudut. Tapi saat Arga dekati, sosok itu berubah menjadi dirinya sendiri. Kau takut jadi aku? Kau takut tidak didengar? Itulah yang mereka rasakan sebelum tenggelam dalam diam, ucap Ares kepada Arga. Pagi harinya di kamar nomor 7, Raka dan Sari menemukan Arga duduk memeluk lutut di lantai nomor 7. Cahaya pagi menyelinap masuk. Tak ada suara, hanya sepi. Di tangan Arga, jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara. Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah. Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. Kamar itu seharusnya dikunci selamanya, ucap kepala asrama ke Arga. Bukan dikunci, Pak, tapi dihadapin kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan, ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap. Mereka melihat tapi membisu. Diam, itu kejam. Aku tidak. Jurnal milik Ares terbuka pada halaman terakhir. Kalau seseorang membaca ini, tolong dengarkan kami. Jangan diam. Dengarkan mereka yang tak pernah selesai berbicara. Isi jurnal tersebut. Lalu setelah dari kamar pintu nomor 7, siangnya Arga menuju ke ruangan kepala sekolah.
Arga duduk bersama Raka dan Sari di depan kepala asrama. Mereka akhirnya mengungkap semuanya tentang kehilangan, suara-suara, tentang trauma kolektif yang diabaikan. Kamar itu seharusnya dikunci selamanya, ucap kepala asrama ke Arga. Bukan dikunci pak, tapi dihadapin kepada kepala asrama. Sore harinya di depan pintu kamar nomor 7, pintu masih berdiri, tapi angka nomor 7 sudah hilang. Hanya cat pudar. Arga menyuruh pintu, lalu menutupnya perlahan. Kamar ini bukan kutukan, ia hanya terlalu lama dibiarkan sendiri, sama seperti kita, ucap Arga. Arga berjalan pergi. Kamera mengarah pintu yang kini tanpa nama, lalu layar gelap.